Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam acara Brendo. Dan spesial pada hari ini kita ngobrol, tanya jawab seputar dunia akhirat bersama guru kita Ki Haji Muhammad Salman LC. Baik Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. Tadi kita bicara, kadang kita lupa visi kita. Saya teringat itu firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti setidaknya itu visi. Dan juga di dalam Quran surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi Allah menyuruh orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan hari esok. Ini seperti apa ini Ustaz? Hari esok yang disebutkan ini seperti apakah ada hubungannya dengan akhirat atau yang seperti apa? Ya. Para ulama menyebutkan terkait dengan surat Al-Hasr ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian itu melihat apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Hari esok ini semua sepakat yang dimaksud adalah hari akhirat. Akhirat, bukan dunia. Bukan dunia ini, Ustaz. Kenapa? Karena kalau hari esok akhirat itu berlaku untuk semuanya. Semua pasti akan ketemu dengan hari akhirat. Iya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lighad di sini enggak pakai al. Tapi pakai justru pakai tanwinnya di situ. Ini justru menunjukkan akhirat. Ya, gitu. Karena kalau al-ghad itu orang Arab mengatakan al-ghad itu ya besok pagi. Besok pagi. Itu perbedaannya tadi. Kalau besok pagi itu enggak semua orang. Enggak semua orang, Iya kan? Enggak semua orang bisa ketemu besok pagi. Iya kan? Enggak semua. Maka ayat itu kalau terkait dengan besok paginya di dunia maka enggak cocok. Karena enggak semua orang ketemu dengan besok pagi. Gitu. Maka ayat ini adalah ghadin, itu adalah untuk nanti di akhirat. Di akhirat. Lil ghad itu. Jadi untuk nanti di akhirat. Yang karena pasti ketemu di akhirat itu pasti nanti itu. Ya. Jadi artinya intinya ayat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan, ini berkaitan dengan bekal amal atau yang gimana? Ya bekal yang itu berguna untuk nanti di akhirat. Di akhirat. Maka itu tadi visinya orang yang beriman itu hendaknya akhirat. Ya, kesuksesan akhirat, kesejahteraan akhirat. Ini kan beda kan dengan visi misi yang selalu dibuat banyak orang kan. Selalu visi misinya kan ekonomi semua itu. Maka ini persoalannya itu. Beda dengan visi misi para pemimpin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran. Maka visi misi itu akhirat. Visinya itu akhirat. Kesejahteraan di akhirat. Kalau mau ditambah bolehlah kesejahteraan di akhirat dan di dunia gitu. Nah baru kemudian ketemu dengan misinya. Apa misinya? Misinya itulah persiapan-persiapan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ibadah itu dilakukan di dunia. Di dunia, bukan nanti di akhirat. Gitu, di dunia ini. Dan ibadah itu pokoknya itu ada dua. Yaitu iqamatus shalah dan zakat. Gitu. Ibadah itu pokoknya garis besarnya itu adalah sesuatu yang terkait dengan Allah dan sesuatu yang terkait dengan kehidupan sesama manusia ini. Di antaranya sangat penting untuk sebagai bekal nanti kehidupan di akhirat itu harta benda. Sampai Nabi pun menyebutkan selamatkan dirimu dari sentuhan api neraka meskipun dengan satu butir kurma. Nah gitu. Karena ternyata harta benda ini sangat penting untuk bisa menyelamatkan manusia nanti di akhirat. Oleh karena itu terkait dengan harta benda ini kita sedang agak fokus sedikit terkait dengan harta benda itu. Jangan digunakan harta benda itu hanya untuk foya-foya di dunia. Apalagi digunakan untuk sesuatu yang mubadzir. Wala tubadzir. Jangan kamu berbuat mubadzir. Harta benda ini gunakan untuk yang bermanfaat, yang besar maupun yang kecil. Kalau yang kecil itu tadi sampai Nabi itu mengibaratkan kurma. Sepotong kurma. Silakan. Itu digunakan untuk menyelamatkan diri nanti di akhirat. Apalagi yang besar. Cuman yang sering jadi masalah ketika orang itu punya banyak, itu lupa, nggak lulus ujian. Gitu. Jadi ujian ini sering banyak orang itu kan ingin kekayaan ya, ingin kekayaan.
Kalau diuji dengan kemiskinan itu kayaknya ya pokoknya berat gitu loh. Orang itu kan dianggap kemiskinan ini apa itu musuh gitu. Musuh. Sehingga ada yang mengatakan kemiskinan harus diberantas. Lah, saya katakan emang jahatnya di mana orang miskin? Jangan begitu. Gitu. Jangan kemiskinan diberantas, bukan begitu. Gitu. Tapi memang ini ujian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi perlu diketahui banyak orang itu nggak lulus justru ketika kaya. Ketika kaya. Iya. Iya. Baik. Jadi tadi menarik Ustaz, kita konsentrasi berkaitan dengan harta dan juga berkonsentrasi berkaitan juga dengan akhirat. Nah, jadi ada sebuah peristiwa lah atau sebuah aliran lah Ustaz. Ada yang dia mengejar akhirat tapi lupa meninggalkan harta kepada keluarganya. Tapi ditahan dulu Ustaz, akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Brendo.